Oke, sepertinya selamat datang kembali teman-teman. Sepertinya sempat terputus dan kita akan mencoba untuk kembali mengundang Coach Gobin. Eh, Sepertinya mungkin ada kendala jaringan barusan. Oke, Coach Gobin sudah hadir. Iya, tambahkan. Terima. Oke, sepertinya tidak dapat bergabung. Oke, batal. Oke. Halo. Coach, sepertinya tadi sempat terdelay, Coach, tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi ya, Coach, pertanyaannya. Tadi ada mungkin kendala. Iya, Oke, tadi pertanyaannya adalah apa saja kesalahpahaman atau misunderstanding yang apa hal yang sering disalahpahami terkait proses mengolah rasa? Silakan, Coach. iya. Eh, saya ulangi lagi bahwa kita hari ini itu punya begitu banyak informasi yang ada dan seringkali informasi itu bertentangan satu dengan lainnya. Oke, kalau umpamanya kita ngomong soal diet aja ya, yang satu mengatakan bahwa makan tumbuhan bagus, yang satu makan daging itu bagus seperti itu. Ntar mereka berantem gitu, dan kemudian kita bingung gitu, dan akhirnya kita memilihnya bukan berdasarkan tubuh kita, diri kita, tapi kita fokus pada uh, uh, orang tersebut, bukan pada diri kita, dan kita mengignore apa yang dirasakan tubuh, reaksi-reaksi tubuh. Nah, itu yang terjadi. Nah, padahal yang bagus adalah kita punya patokan di dalam tubuh kita, mana yang cocok, mana yang tidak, seperti itu. Begitu pula dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari atau siapapun. Bukan berarti kita, maksudnya begini, contoh nih, kita kerja sedikit, nggak cocok, kemudian kita ganti. Nggak begitu, tapi kita perlu tuh punya patokan-patokan. Nah, selama ini saya selalu punya patokan, yaitu rasa yang ada di nafas. Itu patokan saya. Jadi setiap orang harusnya punya patokan-patokan dirasakan dalam tubuh. Contoh nih, saya makan tertentu dan kemudian nafas saya menjadi pendek. Berarti makanan itu nggak cocok untuk tubuh saya. Seperti itu. Nah, seringkali kita misunderstanding-nya adalah kita satu hal untuk semua orang. Itu nggak bisa. Diet tertentu untuk semua orang, pekerjaan tertentu untuk semua orang, ilmu tertentu untuk semua orang. Ini nggak bisa seperti itu. Dan seringkali kita terpatok pada satu hal dan melekat di situ. Kita nggak mengikuti tubuh kita. Dan tubuh kita ini berubah juga, bahwa dulu yang cocok belum tentu sekarang cocok. Seperti itu. Dan misunderstanding yang sering kali dilakukan adalah, yaitu yang tadi saya katakan, bahwa yang paling sering orang lakukan adalah cari solusi, bukan understanding itu sendiri. Solusi seperti itu. Aku lagi susah, perut saya begini nih, terus gimana solusinya, Pak? Saya kena ambeien, Pak, nafasnya harus bagaimana? Oke, itu nanti bisa, saya bilang. Tapi bukan nafasnya dulu, tapi Anda mesti cari jalan. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang ini? Jadi kita understanding. Oke, saya makan pedas. Oke, makan pedas menyebabkan ambeien contohnya. Tapi kenapa saya kok suka makan pedas? Nah, itu rasa apa yang menggiring saya masuk ke rasa pedas itu apa? Nah, itu kecanduan ini yang mesti cari. Dan biasanya lagi-lagi trauma waktu kecil contohnya bisa menjadikan seperti itu. Sehingga kita perlu menggali lebih dalam, bukan fokus pada solusi aja. Menurut saya itu mungkin yang sering kali kita salah artikan gitu. Oke, thank you Coach Gobin untuk jawabannya. Ini ya tadi berarti kesalahan pertama adalah kita harus mencoba jangan cari solusi dulu, tapi memahami dulu sebenarnya apa yang terjadi ya Coach ya. Baru dari situ akan ketemu sebenarnya yang perlu dilakukan itu apa. Bukan Ya. berfokus dengan
langsung kepada solusi, tapi mencoba memahami masalah itu secara tepat dan benar gitu ya Coach ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Coach Gobin yang masuk di kolom pertanyaan. Bagaimana cara menahan emosi ketika kita mengetahui seseorang itu sedang berbohong, Coach Gobin katanya. Kita tahu dia bohong, tapi kita gimana cara nahan emosinya? Silakan Coach. Well, ini gini, pertanyaannya begini. Kita mesti tahu bahwa sebelum ada jadi ini perilaku kan, ada perilaku. Sebelum ada perilaku ada emosi. Sebelum ada emosi itu ada pemaknaan. Oke. Kita memaknai baru muncul emosi, baru kemudian muncul perilaku. Oke. Dan di balik ini pemaknaan tergantung peta internal. Jadi kita diprogram seperti apa, kemudian kita memaknai, dari memaknai muncul emosi, dari emosi itu muncul perilaku seseorang. Oke. Nah, kalau kita sudah memaknai berbohong, artinya apa? Kita memaknai itu sesuatu yang buruk. Oke. Nah, tapi pertanyaannya, coba kita lebih dalamin lagi. Kenapa dia kok berbohong? Bisa jadi karena dia ingin dapat perhatian. Bisa jadi dia karena dia ketakutan. Anak kecil itu berbohong biasanya ketakutan. Orang dewasa berbohong contohnya melebih-lebihin atau menceritakan sesuatu untuk mendapatkan perhatian. Tapi kita bukan fokus pada berbohongnya, dan jangan memberikan, karena kita mengartikan itu berbohong, maka otomatis kita akan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi kalau ketika anak gitu sudah makan, dia belum makan gitu. Kenapa dia kok melakukan itu? Karena dia ketakutan. Karena kalau dia nggak makan, kemudian dimarahin dan dia ketakutan. Sehingga kita memahaminya beda kan? Kalau dia sedang ketakutan, sehingga dia mengatakan seperti itu, otomatis reaksi kita juga akan berbeda. So, penting banget kita menggali lebih dalam. Saya kan pergi ke lembaga permasyarakatan ya untuk mengajar nafas, untuk mengajar stress relief, trauma healing dan sebagainya. Nah, kalau kita pergi ke penjara situ, kan fokus orang adalah beresin behavior-nya. Kamu dulu pernah mukul istri kamu lakukan narkoba, maka otomatis kamu di penjara untuk membereskan perilaku. Tapi ingat bahwa di balik perilaku ada emosi. Dia mungkin adalah seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik. Tapi karena ada emosi yang meledak pada saat itu, sehingga dia melakukan satu kegiatan brutal. Dan di balik emosi itu ada pemaknaan. Di balik itu ada trauma, ada luka batin. Kalau di sini saya punya luka, Mas, ya. Saya di sini dipukul, saya santai. Di sini dicubit, saya santai. Ketika di sini disenggol, wah, saya langsung marah. Artinya apa? Bahwa masalahnya kan ada luka. Buktinya di sini dikatain nggak apa-apa kok. Di sini cubit nggak apa-apa kok. Tapi ketika ini luka, kita langsung bilang, kamu menyakitiku. No, Bapak Ibu, mereka nggak menyakiti kita. Mereka hanya memberitahu di mana luka kita. Harusnya kita berterima kasih. Tugas kita adalah terhubung dengan luka itu, menggali lebih dalam dan menyembuhkan luka itu. Kalau luka di sini udah sembuh, mau ini dipukul juga nggak akan rasa. Sehingga kenapa kita gampang nyolot? Kenapa kita gampang marah? Kenapa kita senggol bacok? Karena kita banyak luka di dalam diri kita. Orang-orang sensitivitasnya tinggi berarti banyak luka dalam tubuhnya, di dalam batinnya. Seperti itu aja. Sehingga kita memaknainya berbeda. Contoh, kalau kita ketemu orang yang aroma mulutnya kurang sedap, kita tahu dia pasti mungkin ada luka di mulutnya, mungkin ada gusi yang bengkak atau giginya lubang, atau ada peradangan di tenggorokan, atau ada inflamasi di paru-paru, atau lambungnya lagi masalah. Intinya bahwa dia punya masalah sehingga aroma mulutnya kurang sedap. Sama, ketika orang-orang kata-katanya kasar, keras, kejam, pasti ada banyak luka di dalam batinnya. So, ketika kita menyadari itu, apakah kita marah? Enggak. Oh iya, saya menyadari. Jadi kita mesti step ke belakang untuk fokus pada, ada emosi itu. Ada emosinya, bukan perilaku berbohongnya, tapi fokus kenapa dia melakukan itu. Emosi apa yang mendrive dia untuk melakukan itu. Rasa apa yang mendrive dia, itu perlu kita cari. Bukan fokus pada perilaku. Berarti yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memaknainya ya Coach Gobin, bukan gimana kita meresponnya. Maksudnya merespon dalam artian rasa marah itu sendiri, tapi
pemaknaan apa gitu kan Iya, yang harus iya. kita lakukan dari Lebih hal dalam itu. lagi. Oke, oke. Artinya kita mencoba menggali unsur intrinsik dari peristiwa tersebut, gitu. Bukan melampiaskan ya coach ya, sehingga dampaknya adalah kita bisa mengontrol dan ada mekanisme dalam diri kita yang bisa lebih baik daripada menumpahkan amarah itu dengan misalnya langsung memukul atau sebagainya gitu ya Iya, coach ya. iya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Coach Gobin. Mungkin kita ada 4 menit lagi sebelum nanti sesi closing. Ini ada pertanyaan begini Coach Gobin. Bagaimana pendapat mengenai bahwa kegiatan olah nafas yang mana dalam rangkainya itu mencakup kegiatan menahan nafas itu bisa menjadi berbahaya. Mungkin Coach Gobin yang juga mendalami ilmu olah nafas ini bisa menjelaskan. Iya, betul banget. Bahwa di mazhab nafas sendiri itu ada masa besar ya. Setiap orang pasti punya kriteria. Saya suka dengan pengelompokan ini. Yang pertama adalah namanya water breathing. Water breathing adalah sama seperti saya memberikan air pada Mas gitu. Ya, di mana bisa dibagikan. Itu nafas-nafas yang model seperti LSD breathing, box breathing, nafas-nafas yang 4, 6, 5, 5 atau berapa itu yang ringan-ringan seperti itu boleh dibilang hampir tidak ada masalah atau tidak berbahaya. Oke. Nah, yang kedua ada yang disebut wine breathing atau whiskey breathing. Tapi ini halal kok ya. Nah, di sini adalah ya sama seperti kita nggak bisa memberikan wine kepada setiap orang. Oke. Satu lagi adalah uh, coffee breathing. Contohnya seperti Wim Hof ya. Jadi kalau Anda lihat si Wim Hof ini itu adalah coffee breathing. Jadi fire breathing yang dimana dia mengaktifkan adrenalin yang super tinggi, yaitu dengan cara nafas yang panjang, menahannya lebih lama dan seperti itu. Tekniknya macam-macam tentunya. Dan nafas ini adalah jembatan yang luar biasa. Nafas itu akan mengubah begitu banyak hal dalam tubuh kita. Bayangkan ya, kalau kita memberikan nafas yang cepat, nafas kita cepat, sehingga karbon dioksida dalam tubuh kita turun aja sampai 50% daripada normal. Adrenalin kita itu naik sampai 360%. Itu tinggi sekali. Nah, adrenalin yang naik itu akan memicu jantung kita. Akan membuat kekacauan yang luar biasa dalam tubuh kita. Nah, seperti itu pula bahwa ketika kita menahan nafas cukup lama, maka karbon dioksida akan sehingga naik sekali. Dan itu akan membuat si detak jantung kita akan sangat melambat. Oke, tapi sampai titik tertentu dia akan menjadi stres dan detak jantungnya jadi cepat. So, akan mengubah sistem hormon kita, sistem syaraf kita, sistem yang ada di suhu tubuh kita. Kita bisa menghangatkan, mendinginkan tubuh dengan cara nafas. Kita bisa meningkatkan, merendahkan detak jantung kita dengan nafas. So, nafas ini adalah jembatan antara sesuatu yang kita sadari selama ini dan sesuatu yang dibalik kita. Jadi di balik kita ini ada banyak kerjaan. Jadi kalau kita melihat restoran itu kinclong, bagus, bersih, begitu kan ya, tertata rapi, kita mesti tahu kan bahwa di balik itu ada kekacauan yang luar biasa di dapurnya. Wah, berantakan lah, apalah, teriakan dan sebagainya luar biasa gitu kan. Nah, di balik kinclongnya wajah kita, senyum kita, kelihatannya oke, tubuh kita sehat ini, di balik itu ada kekacauan yang luar biasa di sistem syaraf kita, yang ngurusin ginjal, yang ngurusin jantung, suhu tubuh dan sebagainya. Oke, so nafas itu jembatan. Jadi kalau di antara kinclongnya si restoran dengan dapur itu ada pintu untuk menghubungkan keduanya itu. Nah, antara kinclongnya tubuh kita dan kekacauan itu ada yang namanya nafas in. Oke, nafas selalu merefleksikan apa yang di dalam keluar. Jadi orang-orang stres, nafasnya cepat. Oke, nafas pakai mulut. Coba perhatikan semua hal yang emosinya tinggi, itunya pakai nafasnya mulut. Contohnya kita marah-marah, kita tertawa, itu emosi tinggi. Ketika kita lagi nangis, pakai mulut. Kita bercinta, juga pakai mulut. So, mulut itu urusannya dengan emosi yang tinggi, hidung emosi yang rendah. Sehingga kita bisa melihat orang itu nafasnya berat atau tidak. Kita bisa melihat dia pakai nafas dada atau nafas perut. Terus setiap menitnya berapa kali nafas. So, nafas merefleksikan apa yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita ingin mengubah nafas kita, kita akan mengubah kondisi yang ada di dalam.
Nah, beberapa orang siap, banyak juga yang nggak siap karena kita tidak terbiasa. Maka itu kalau nafas-nafas yang sifatnya water breathing, itu Anda boleh kerjakan sendiri, Anda lihat YouTube dan sebagainya. Tapi kalau nafas-nafas yang coffee breathing atau namanya wine breathing itu, kalau bisa ada seseorang yang mandu. Paling tidak orang yang ditanya jawab. Saya sendiri, waktu awal-awal 2016 kurang lebih mulai itu pelatih nafas gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya 2 kali pingsan. Untung pada saat itu saya nggak melakukan itu di kolam renang begitu atau di daerah yang sangat berbahaya begitu. So 2 kali pingsan. Kemudian saya dari situlah kemudian saya ngambil pelatihan. Pada tahun 2016 saya ngambil pelatihan dari si Wim Hof ini. Saya baru ketemu bukunya sih ini. Saya senang sekali. Walaupun 2016 berarti berapa tahun? Hampir 8 tahun lalu. Saya mengambil pelatihan, ada 2 pelatihan saya ambil dari Wim Hof sendiri. So pada saat itu, saya salah. Salah sedikit, salahnya cuma sedikit banget. Harusnya saya tarik, seharusnya lepas saya tahan, ini saya tarik, saya tahan. Cuma sedikit aja, bedanya cuma sedikit. Pingsan saya 2 kali. Dan itu baru tahu ketika saya pingsan, sini berdarah dan mimisan gitu. Saya baru, kenapa saya mimisan ya? Saya pikir saya tidur, ternyata terakhir saya melakukan ini dan terjatuh dan untung tuh. Yang pertama saya nggak kerasa kalau saya pingsan, yang kedua saya baru tahu ketika saya mimisan, ternyata saya jatuh pada saat itu waktu saya melakukan olah nafas itu. So jadi hati-hati. Maka itu saya mengajarkan ketiga teknik itu. Jadi water breathing saya ajarkan, wine breathing yaitu Buteyko, dan kemudian satu lagi adalah whiskey breathing atau wine breathing adalah si Buteyko itu, sementara coffee breathing namanya forced mindfulness. Jadi kita dipaksa untuk mindful. Jadi selama ini kan kita selalu berpikir bahwa mindful itu adalah sesuatu yang spiritual, bahwa kita seperti para orang-orang yang semedi, orang-orang yang sakti itulah, supaya bisa mindful. Ternyata olah nafas itu bisa memaksa diri kita untuk men-shutdown otak yang di sini agar kita bisa hadir di saat ini. So basically nafas itu powerful banget. Jadi maka itu perlu menurut saya adalah seseorang yang lebih mengerti untuk Anda tanya jawab kalau terjadi sesuatu. Maka itu ketika pelatihan-pelatihan itu ada grupnya sehingga orang bisa tanya jawab di sana begitu. Oke, terima kasih Coach Gobin. Memang untuk dalam praktiknya, terutama untuk yang level menengah atau level lanjut ya, advance, intermediate ke advance, mungkin memang perlu mentor ya Coach Gobin. Artinya harus ada orang-orang yang memang berpengalaman untuk mendampingi gitu. Dan itu bagi teman-teman di sini nanti kalau ingin memperdalam mengenai olah nafas bisa mengikuti program-program dari Coach Gobin juga, yang mungkin bisa dilihat di Instagram ya Coach Gobin ya. Ada beberapa program Coach Gobin baik sebagai Buteyko Instructor atau TRI atau mungkin program-program lain dari Coach Gobin yang bisa teman-teman ikuti. Dan jika teman-teman juga ingin berminat program pemberdayaan diri, bisa cek program-program di Pancaola Institute di website www.pancaola.com. Nah, mungkin Coach kita sudah lewat 4 menit, tapi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement 1 menit dari Coach Gobin mengenai bagaimana hal atau bagaimana kita sebagai manusia hari ini menjalani hidup, terutama dalam kaitannya dengan mengolah rasa. Silakan, Coach. Iya, saya selalu percaya bahwa dia adalah makhluk emosi ya. Jadi rasa di dalam itu yang mendrive kita untuk menentukan apapun. Dan seperti tadi saya mengatakan bahwa manusia itu ketika dia menggunakan otak yang bagian atas. Kita itu manusia disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang bijak atau makhluk yang berpikir. So, alangkah baiknya dalam setiap mengambil keputusan, itu kita itu menggunakan otak yang kita taruh di itu yaitu otak yang di atas ini, disebut neocortex. Otak berpikir masa depan, mengetahui konsep dan sebagainya. Nah, kapan kita menggunakan otak ini? Kapan kita menggunakan otak ini tergantung dari emosi itu sendiri atau rasa yang muncul di hati. Ketika kita kalem, tenang, kita menggunakan otak di sini. Sementara kalau kita lagi stres, di sini artinya kita bereaksi, reaksi, mengulang aksi. Berarti kita fokus pada saat itu untuk nggak mendalami aja
itu understanding kita perlu untuk masuk lebih dalam. Seperti saya mengatakan bahwa manusia tidak pernah masalah dengan apapun dan siapapun di luar dirinya. Kita bermasalah dengan kemarahan kita, kebencian kita, kita, kepanikan kita, maka itu kita perlu untuk mencari jalan-jalan ke dalam untuk membereskan understanding. Dan understanding bisa didapatkan ketika kita punya waktu, kita punya perhatian untuk lebih dalam dan mencari akar-akar masalah kita, karena masalahnya bukan di depan, bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Siapkan waktu setiap untuk terhubung, merasakan tubuh kita, karena itu jembatan rasa di tubuh, masuk di nafas, dan kemudian baru kita masuk ke batin kita atau pikiran kita sendiri dan menemukan akar-akar trauma kita, masalah-masalah kita yang ada di dalam, dan kemudian kita perlahan-lahan bukan mengganti apa yang terjadi, tapi memberikan makna yang berbeda, memahami sehingga kita muncul dengan sesuatu emosi yang berbeda dan perilaku yang berbeda. Kita mulai mencari dalam, baru kemudian kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dalam diri kita, perilaku kita, cara kita pandang, cara kita melihat, dan otomatis kebahagiaan itu sendiri. Gitu aja. Oke. Terima kasih Coach Gobin atas paparan, pencerahan, dan semua yang disampaikan tadi. Dan lagi-lagi kita harus, mungkin saya sebelum menutup ini, saya mengutip, terinspirasi dari judul buku Coach Gobin, bahwa kita harus menyadari bahwa happiness itu inside ya Coach. Bahwa kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kelimpahan itu bermula dari bagaimana kita membereskan apa yang ada di dalam diri kita. Terima kasih Coach Gobin, saya Bagus mewakili tim Pancaolah mengucapkan terima kasih, dan sampai bertemu dalam program kolaborasi selanjutnya Coach. Mungkin kita bisa melakukan sesi offline. Ya, dengan senang hati. Terima kasih Coach Gobin, selamat di sana berarti selamat pagi Coach. Selamat beraktivitas. Oke, Coach Gobin.